operasional seperti manajemen perusahaan tingkat atas, manajemen perusahaan tingkat bawah, dan manajemen perusahaan tingkat menengah. Kalau akuntan keuangan, pelaporannya berfokus pada pihak eksternal seperti pihak investor, kreditur, pemerintah, dan pihak lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Manfaat akuntansi keuangan yang pertama yaitu bagi pemegang saham apakah perusahaan mampu membayar dividennya atau tidak. Yang kedua, bagi investor sebagai informasi untuk menilai apakah dana yang diinvestasikan itu layak atau tidak. Yang ketiga, bagi kreditur sebagai informasi untuk menilai apakah perusahaan mampu membayar hutangnya atau tidak. Yang keempat, bagi supplier sebagai informasi untuk menilai apakah perusahaan mampu membayar tagihan penjualannya atau tidak. Dan yang terakhir, bagi pemerintah sebagai informasi untuk menetapkan kebijakan pajak dan data pendapatan nasional. Fungsi akuntansi manajemen sebagai alat analisa pengambilan keputusan. Yang kedua, sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Yang ketiga, sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen seperti manajer produksi yang membutuhkan rincian detail yang terkait dengan harga produksi. Selanjutnya yaitu manajer keuangan yang membutuhkan rincian terkait biaya tingkat pengambilan investasi. Yang terakhir, manajer pemasaran yang membutuhkannya untuk menentukan kebutuhan pemasaran yang harus dialokasikan termasuk diskon yang diberikan kepada konsumen. Selamat pagi. Kita langsung aja ya ke pembahasan. Silakan untuk bagian pemasaran. Strategi pemasaran kita yang baru berhasil menaikkan penjualan sebesar 1,6%. Ya. Bagian produksi. Untuk bagian produksi pada periode ini terdapat kenaikan biaya dikarenakan ada perbaikan mesin produksi. Ya. Terima kasih untuk laporannya di periode ini. Untuk bagian pemasaran, saya harap di periode selanjutnya bisa ada peningkatan lagi. Untuk bagian produksi mungkin biaya pemeliharaan bisa sedikit diturunkan untuk meningkatkan laba kita. Saya rasa cukup untuk rapat hari ini. Kita selesaikan saja ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dalam penyajian laporan keuangan ada yang namanya kecurangan atau fraud. Yang pertama ada ilmu manajemen, yaitu perusahaan berusaha untuk memanipulasi laba sehingga para investor dan kreditor menjadi tersesatkan dengan informasi yang ada. Lalu yang kedua ada income smoothing, yaitu di mana perusahaan berusaha untuk menyeimbangkan laba, di mana pendapatan dan beban dialihkan ke periode lain yang harganya melonjak. Jadi saat itu laba yang didapat menjadi lebih besar. Seperti pada contoh kasus PT Garuda Indonesia tahun 2019, yaitu adanya tindakan memoles laporan keuangan yang termasuk dalam kecurangan income smoothing, yang mana neraca keuangan tahun lalu berhasil berubah 180 derajat menjadi untung. Tapi hal itu tak diiringi dengan kenaikan pendapatan usaha yang signifikan. Sumber CNN Indonesia. Lalu pada kasus PT Hanson International tahun 2016, yaitu adanya tindakan memanipulasi laporan keuangan yang termasuk dalam kecurangan earning management, yang mana ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kafling siap bangun dengan nilai gross 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Sumber kompas.com.